Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas anugerah terindah kepada kami, yakni Yesus Kristus Putramu, yang mengajak kami untuk percaya atas pekerjaan-pekerjaannya yang menghadirkan kerahiman-Mu sendiri dalam hidup kami. Semoga sabda dan karyanya meneguhkan iman kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin kita bertanya, mengapa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus Kristus? Apakah Yesus Kristus menyampaikan pesan yang sulit? Apakah mereka tidak mau melepaskan beberapa kebiasaan yang melekat pada mereka? Bagaimana kita sendiri dapat mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat kita? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kendati pun orang-orang Yahudi tidak percaya bahkan menolak Yesus, namun Yesus tidak bergeming. Yesus tidak mundur atau mengubah pesannya menjadi lunak. Yesus mengingatkan kepada mereka akan pekerjaan-pekerjaan yang telah Dia lakukan, mujizat-mujizatnya. Yesus menyembuhkan orang buta dan sakit, dan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, malah masih sisa 12 keranjang. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati yang sudah 3 hari dikubur sekalipun, yakni Lazarus. Orang-orang Yahudi menolak untuk percaya meski pekerjaan-pekerjaan, karya-karya Yesus yang sangat istimewa
mereka lihat. Yesus mewartakan Allah, kerajaannya, dan misinya bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan sabda, tetapi dengan tindakan, dengan karya-karyanya. Itulah sebabnya kepada orang-orang yang masih bimbang untuk menerima Yesus dan percaya kepadanya, Yesus bersabda, jika mereka tidak mempercayai sabdanya, sekurang-kurangnya mereka harus percaya akan karya-karya yang dikerjakannya. Karya Yesus berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Karya menjadi bukti dan meneguhkan sabdanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal terpenting dalam iman kita adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengenal kita dan kita diundang untuk mengenal, mengimani, dan mengasihinya. Itulah sebabnya Yesus juga bersabda, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kepada orang-orang yang tidak percaya, Yesus mengatakan, kalian tidak percaya karena kalian bukan dari kawanan domba itu. Kepada siapapun yang percaya kepadanya, Yesus menjanjikan hidup kekal, hidup dalam kebahagiaan kerajaan Allah. Dan itu yang dibuktikan sebagaimana dicatat oleh Santo Markus dalam Injilnya bab 10 ayat 29. Banyak orang yang meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau perempuan, ibu atau ayah, tanah, atau hal-hal lain demi Yesus Kristus dan Injilnya, dan merekalah yang akan memiliki kerajaan Allah dan kehidupan kekal. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, percaya kepada Kristus berarti hidup sesuai dengan Injil, setia mengikuti Dia, bahkan ketika kita mengalami kesulitan atau penganiayaan. Santo John Henry Newman, seorang gembala dari gereja Anglikan yang kemudian bergabung dalam gereja Katolik, pernah bilang, saya sangat menderita ketika berpindah ke Katolik. Saya kehilangan teman, prestis, dan pekerjaan. Namun, saya memperoleh lebih banyak dan bersuka cita di tengah penderitaan karena telah menemukan kebenaran. Percaya kepada Yesus Kristus sebagaimana diajarkan Gereja Katolik Roma, menuntut pertobatan sejati yang berbuah sukacita yang dipenuhi kasih karunia Allah. Itulah yang diungkapkan oleh Santo John Henry Newman, seorang yang tadinya pemimpin dalam gereja Anglikan, tetapi kemudian bergabung dengan gereja Katolik Roma. Dan dari yang disampaikannya itu kita bisa belajar setia mengikuti Yesus menjadi salah satu buah pertobatan kita terus-menerus dan pasti akan mendatangkan sukacita kehidupan kekal. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat,
Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, shalom, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.